Polisi gerebek pesta narkoba di penginapan Jalan Sudirman, Tanjung Balai. Forkopimda dan 2040 nakes di Labuhan Batu akan divaksin. 4.440 vial vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Asahan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Satuan Reskrim Polsek Datuk Bandar Sumatera Utara mengamankan 3 orang sedang pesta narkoba di dalam kamar penginapan yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Dari lokasi petugas menyita barang bukti puluhan plastik transparan berisi sabu serta alat hisapnya. Tersangka 2 pria MD, DI, dan seorang wanita berinisial YR hanya bisa pasrah saat digelandang petugas unit Reskrim Polsek Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Aksi nekat wanita berinisial YR memakai narkoba jenis sabu-sabu karena suaminya diamankan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai pada beberapa hari yang lalu. Ibtu Rekman Sinaga mengatakan, saat ditangkap sepasang kekasih bersama rekannya sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah kamar penginapan. Dari lokasi, petugas menyita barang bukti puluhan plastik transparan berisi sabu serta alat hisapnya. Dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan dalam kamar 3 orang, di antaranya 2 laki-laki dan 1 perempuan, sedang mengkonsumsi narkoba. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan jenis sabu di dalam kamar, dan pengakuan dari ketiga tersangka mereka baru siap mengkonsumsi sabu. Hubungan antara perempuan itu sama laki-laki, apa hubungannya komandan? Diketahui bahwa hubungan mereka, salah satu tersangka inisial A ada hubungan pacaran dengan si perempuan yang inisial Y, dan sudah lama mereka berhubungan pacaran. Atas perbuatannya, kini ketiga tersangka diserahkan ke Sat Narkoba dan ditahan di Polres Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 12 hari pasca operasi pemisahan bayi kembar Siam, Adam, dan Aris yang ditangani oleh tim dokter Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, kondisinya kini sudah stabil. Meskipun sempat mengalami demam pada hari ketiga pasca operasi, bayi kembar ini sudah tidak menggunakan alat bantu pernapasan. Beginilah kondisi terkini bayi kembar Adam dan Aris yang telah berhasil dipisahkan oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kondisi keduanya kini sudah stabil dan sudah dapat berinteraksi. Pada hari ketiga pasca operasi, keduanya sempat mengalami demam, dan pada hari kelima pasca operasi, tim dokter kembali melakukan operasi kedua karena lebarnya luka bekas operasi. Ketua tim dokter pemisahan bayi kembar Adam dan Aris Profesor Guslihan Dasa Cipta menjelaskan, hari ke-12 pasca operasi, kondisi keduanya sudah stabil dan masih dirawat intensif di ruangan Pediatric Intensive Care Unit atau PICU. Dirinya juga mengungkapkan perawatan terhadap bayi Adam dan Aris ini dilakukan selama 24 jam. Bahkan sejumlah tim dokter tidak pulang untuk memantau perkembangan bayi tersebut. Fungsi organ hati pada kedua bayi juga sudah semakin membaik. Saat ini kedua bayi juga sudah dapat mengkonsumsi makanan bubur. Diharapkan dengan demikian, nutrisi dan gizinya terpenuhi untuk membantu percepatan bekas luka pasca operasi. Kita lakukan untuk Adam dan Aris ini, operasi dilakukan pada tanggal 20 Januari yang lalu. Jadi bayi ini sudah dilakukan pemisahan selama 12 hari. Pada kondisi hari pertama sampai dengan hari ketiga, kondisinya masih dapat stabil, tapi pada waktu itu sedikit ada demam. Tetapi pada seminggu setelah operasi, bayi ini sudah tidak memakai alat bantu nafas lagi, dua-dua, dan sudah lebih baik. Jadi untuk Adam itu sudah tidak memakai alat bantu nafas sejak
tanggal 27, sementara Aris itu pada tanggal 28. Sampai hari ini demam bayinya sudah tidak ada lagi. Artinya kondisinya sudah jauh lebih baik dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. Tapi bayi ini tetap akan mendapat perawatan di pediatric intensive care untuk sampai pada keadaan yang lebih baik lagi. Nantinya jika kondisi sudah normal dan tidak memerlukan perawatan intensif, kedua bayi kembar Adam dan Aris akan dipindahkan ke ruangan rawat inap khusus anak. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu, pemirsa, penumpang angkutan umum ditangkap petugas Polsek Medan Timur saat akan menyelundupkan sabu-sabu seberat 300 gram. Pekerja sumur bor ini berdalih nekat menyelundupkan sabu karena 3 bulan tidak menerima gaji dari tempatnya bekerja. Tersangka inisial ZI disergap petugas saat berada di dalam mobil angkutan umum kota di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara. Rencananya pria berusia 35 tahun ini akan pulang ke kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat setelah 3 bulan tidak menerima gaji dari tempatnya bekerja di Aceh. Dari dalam tas tersangka, petugas menemukan barang bukti 1 bungkus sabu-sabu seberat 300 gram. Tidak ada perlawanan saat petugas menangkap tersangka. Penangkapan tersangka sempat menjadi perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Sementara itu, Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin dalam keterangan resminya mengatakan, barang bukti 300 gram sabu-sabu tersebut dibawa tersangka dari Aceh ke Padang, Sumatera Barat untuk dijual kembali. Tersangka diperintahkan seorang rekannya untuk membawa sabu tersebut ke Padang dengan upah 3 juta rupiah. Laki-laki akan membawa barang haram yaitu sabu-sabu di seputaran Jalan Perjuangan, akan dibawa ke Padang. Jadi pada saat itu kita melakukan pembuntutan di Jalan Rakyat dengan mengendarai angkot. Kita menangkap di Jalan Raya tersebut, kita temukan 3 on atau 300 gram sabu-sabu di dalam tas hitam. Tersangka berdalih nekat membawa sabu karena faktor ekonomi setelah 2 bulan tidak menerima gaji dari tempatnya bekerja sebagai buruh sumur bor di Aceh. Dari 3 juta rupiah sebagai upah yang dijanjikan, tersangka baru menerima 900.000 rupiah. Tersangka mengaku ke Padang dengan menggunakan jalur darat menumpang bus ALS. Bang, kenapa, Bang? Katanya Abang nggak digaji ya? Iya, Berapa bulan nggak digaji? 2 bulan. 2 bulan? Iya. Abang kerja apa, Bang? Sumur bor. Hah? Sumur bor. Terus Abang ditawarin kayak mana, Bang? Tawarinnya? Tawarinnya itu 2 hari setelah itu kan tawarin kayak itu mau nak bawa ini dibilang kan. Nanti lagi kasih ongkos pulang. Nggak kenal Abang dikasih berapa, Bang? 3 juta. 3 juta. Udah terima berapa, Bang? 900 ongkos. 900. Rencana mau naik apa, Bang, ke sana? Ke Padang? LS. LS. Polsek Medan Timur kini masih memburu tersangka pemasok narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka ZI. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Pemkab Labuhan Batu akan menjemput 5.080 ampul vaksin Sinovac di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Vaksin tahap awal ini nantinya diperuntukkan dengan sasaran utama 10 pejabat Forkopimda dan 2.040 tenaga kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu akan menjemput dan menerima 5.080 ampul vaksin Sinovac dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Direncanakan 5.080 ampel vaksin Sinovac COVID-19 tersebut tiba di Labuan Batu dengan pengawalan yang ketat. Sekretaris Daerah Labuhan Batu Yusuf Siagen menyebutkan, untuk penjemputan vaksin Sinovac tersebut, pihaknya mempersiapkan tim dari Kabupaten Labuhan Batu termasuk dari Kepolisian dan TNI untuk pengamanan ketat di bawah kepengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu. Program awal vaksinasi di Labuhan Batu akan direalisasikan pada Senin depan dengan sasaran utama 10 orang pejabat publik Forkopimda dan 2.040 untuk tenaga kesehatan Kabupaten Labuhan Batu secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu akan menerima vaksin Sinovac sebanyak 5.080 ampul dan kita sudah persiapkan tim dari Kabupaten Labuhan Batu berikut Forkopimdanya termasuk polisi dan tentara untuk pengawalan daripada pengambilan vaksin tadi. Kemudian program kita ke depannya, vaksin ini akan kita lakukan penjaruman ataupun suntik yang harus kita lakukan itu di hari Seninnya, hari Senin, dan ini diperlakukan untuk 10 pertama pejabat publik. 10 pertama pejabat publik termasuk di dalamnya itu Bapak Bupati dan unsur Forkopimda. Begitu juga dengan 2.040 tenaga nakes. Dalam waktu 2 pekan ke depan, Pemkab Labuhan Batu akan kembali menerima vaksin Sinovac COVID-19 dengan jumlah yang belum diketahui. Guna mencegah penyebaran COVID-19, masyarakat diimbau agar menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitasnya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, penyebaran virus corona menyebabkan sejumlah aktivitas di kawasan wisata Danau Toba terhenti. Bahkan salah satunya yang terlihat cukup mencolok adalah sepinya kawasan Parapat dari wisatawan, sehingga membuat pedagang kaki lima lebih memilih menutup kiosnya masing-masing. Akibat sepinya pengunjung yang datang berwisata ke kawasan Danau Toba, hampir sebagian besar PKL menutup lapak jualannya. Tutupnya usaha PKL ini terpantau saat tim Evarina Televisi berkunjung ke kawasan Danau Toba. Menurut para pedagang, ada banyak PKL yang memilih untuk tidak berjualan sejak beberapa bulan terakhir. Meski sebagian besar tutup, namun masih ada beberapa pedagang yang memilih berjualan. Tutupnya lapak PKL tersebut bukan karena adanya imbauan khusus untuk meliburkan diri berjualan. Hal itu menurut mereka merupakan inisiatif perorangan. Christine Olivia Sinaga, salah seorang pedagang kaki lima di kawasan Danau Toba mengaku, pilihan menutup lapak di tengah wabah corona ini juga ada sisi positifnya. Jika memaksakan berjualan dengan kondisi tidak adanya wisatawan, maka mereka hanya akan mendapat rugi. Benar-benar mengkhawatirkan juga, karena apalagi masa pandemi begini ya, benar-benar tidak ada lagi yang diharapkan deh. Tamu aja udah susah datang ke sini. Kita pedagang-pedagang mintanya benar-benar dikembangkan lagi, dibantu para turis-turis gimana biar datang lagi ke sini gitu. Karena kita benar-benar udah benar-benar susah. Apalagi yang mau kita buka? Sementara pengunjung nggak ada. Jadi kita mau beralih ke pekerjaan lain udah susah juga. Apalagi masa pandemi begini. Awalnya dari bulan 3 2020. Setelah itu 4 bulan ada kita tutup. 4 bulan benar-benar tidak bisa berdagang. Dilarang sama pemerintah juga, sama anggota Pemda sini juga memang benar-benar dilarang kita untuk buka. Kita buka awalnya dari Lebaran. Lebaran kita benar-benar tidak mengharapkan. Tapi disyukurin juga. Ada, terima kasih, tidak ada, ya mau bilang apa. Tapi benar-benar sudah tidak ada, pas-pasan lah. Gitu. Kembali lagi tahun baru kemarin. Tahun baru sudah mulai ada perkembangan. Tapi untuk 1 hari aja. Karena apa? Memang pelayanannya juga kurang ya, kurang karena apa? Masa pembangunan begini juga memang rusak. Parkiran juga sudah tidak ada. Jadi mereka juga berpikir untuk kemana mereka untuk parkir.
Karena parkiran juga pasti tamu juga pasti mikirin kan gitu, turis-turis juga pasti mikirin gitu. Parkir juga pasti bayar gitu. Selain pedagang kaki lima, para pemilik kapal motor dan jet ski juga memilih bersandar di pelabuhan karena tidak ada penumpang yang ingin menyeberang ke Pulau Samosir. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 ini agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan pedagang kaki lima di lokasi wisata dapat kembali berjualan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, memiliki ciri khas dalam berdagang merupakan trik cara pedagang untuk memikat pembeli. Namun di Batubara, Sumatera Utara, viral di media sosial, pedagang sate keliling tabrak belakang truk akibat aksi oleng sepeda motor di jalan lintas Sumatera. Seperti inilah rekaman video amatir saat pedagang sate keliling melakukan aksi oleng sepeda motornya di jalan lintas Sumatera Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara, hingga berujung menyeruduk bagian belakang truk. Tak disangka, ternyata aksi berbahaya yang dilakukan pedagang sate keliling itu bukan tindakan sembarangan dan tidak menimbulkan manfaat baginya. Ternyata aksi oleng tersebut merupakan ciri khasnya untuk mengundang perhatian dan memikat pembeli. Menurutnya, kejadian tersebut dilakukan atas permintaan pembeli yang biasa menyaksikan dirinya saat mengendarai sepeda motor dengan aksi olengnya. Namun apes, truk yang melaju searah di depannya tiba-tiba melakukan rem mendadak, sehingga gerobak sate dagangannya menyeruduk belakang truk tersebut. Sementara aksi yang dilakukan pedagang sate keliling itu tak hanya menjadi perhatian warga, kejadian tersebut pun juga viral di media sosial. Awalnya kan kita buat julukan aja sate oleng gitu kan. Udah gitu kejadiannya pas mau arah pulang, mobil itu remnya mendadak. Jadi adalah anak-anak kampung dibilang oleng bang oleng, ya kita olengkan. Tibanya waktu mobil itu rem mendadak, langsung kita nabrak mobil itu. Bang, itu bang kok buat oleng itu bang sebagai penari pembeli atau gimana bang? Ya itu mau bikin ciri khas kita sendiri. Buat apa bang? Biar terkenal sate kita. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Sebanyak 4.440 vial vaksin Sinovac COVID-19 tiba di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dengan pengawalan ketat dari TNI Polri. Vaksin disimpan dalam kotak pengatur suhu gudang farmasi dan secepatnya akan didistribusikan ke petugas kesehatan di masing-masing kecamatan. Dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Resort Asahan dan TNI, sebanyak 4.440 vial vaksin Sinovac tiba di gudang farmasi Kisaran Asahan Senin siang dari Kota Medan, Sumatera Utara. Vaksin yang tiba langsung dilakukan pemeriksaan suhu sebelum dimasukkan ke kotak penyimpanan yang telah disiapkan. Vaksin nantinya akan segera didistribusikan ke 29 puskesmas di kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan dengan standar operasional prosedur. Selain itu nantinya vaksin akan diprioritaskan kepada para tenaga medis dan Forkopimda Kabupaten Asahan serta jajarannya. Vaksin 19 ini sebanyak 4.440. Kemudian bersamaan dengan vaksin ini, kami ada terima logistik untuk proses pelaksanaan vaksin. Besok itu akan didistribusikan ke puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Asahan sebanyak 29 puskesmas. Itu pelaksanaannya nanti kepada seluruh petugas kesehatan pada hari Rabu. Dan nanti untuk Kabupaten Asahan itu pada hari Jumat akan dilaksanakan vaksin kepada pejabat pemerintah Kabupaten Asahan, kemudian forum koordinasi pimpinan daerah.
Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, bagi Anda yang hobi camping atau berkemah, tidak ada salahnya jika mencoba area berkemah di kawasan air terjun Sikulika. Selain menawarkan sensasi berkemah di tengah hutan tropis, lokasi ini juga akan memanjakan Anda dengan pemandangan air terjun Sikulika yang mulai terkenal di kalangan pelancong. Saya sebenarnya sih Perbaungan, Bang. Dari Perbaungan. Terus kemari untuk apa, Bang? Untuk ibaratnya mencari solidaritas bersama teman-teman. Camping. Dari kapan abang camping? Dari semalam, Minggu, Sabtu. Hari Sabtu. Kenapa milih di sini untuk camping? Tempatnya sih seru, Pak, asik. Ibaratnya nyaman gitu. Di tempat sama kawan-kawan, kapasitasnya terjaga. Garing. Rame-rame berapa orang kemarin? 6 orang. Untuk berkemah, Bang, camping. Sama siapa aja kemarin? Teman-teman, Bang, rame juga. Terus udah sering kemari, Bang? Lumayan, Bang, udah sering juga kemari. Kenapa milih tempat ini? Karena di sini sejuk, Bang. Banyak pohon juga. Selain ini pemandangan apa yang kita lihat? Air terjun, Bang. Air terjun. Air terjun juga. Udah berapa lama abang camping sini, Bang? Baru semalam, Bang. Beberapa fasilitas yang disediakan seperti gazebo dan kafe, pengunjung perlu membayar uang parkir sebesar Rp20.000 untuk sepeda motor dan Rp60.000 untuk mobil. Bagi Anda yang berkunjung, pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.